dulu menjajah kita juga membangun. Belanda dulu membangun, tapi prosesnya adalah menjajah. Apa arti pembangunan itu jika prosesnya adalah menyerobot tanah, merugi sungai-sungai sehingga tambak-tambak mati, mencemari lautan, membakar lautan, dikampling-kampling, dijual. Ini namanya penjajah. Three, two, one. Sebelumnya tidak ada yang mengenal siapa itu Khalid, seorang nelayan yang berasal dari Banten. Tapi setelah ada konflik pagar laut yang memicu adanya sengketa agraria, tiba-tiba muncul seorang nelayan yang memiliki keberanian luar biasa, yaitu Khalid. Khalid ini tidak saja memiliki informasi yang banyak soal proses pembangunan di pesisir Tangerang dan sekitarnya, tetapi juga memiliki dedikasi dan keberanian yang luar biasa. Maka bisa dikatakan saat ini Khalid menjadi salah satu tokoh nelayan yang sangat revolusioner untuk melawan ketidakadilan dan hegemoni negara serta oligarki yang saat ini membuat skenario menindas kedaulatan rakyat. Maka ada kata-kata yang sangat menarik dari seorang Khalid. Dia akan berjuang sekuat tenaga melawan negara dan juga oligarki. Artinya, di dalam pemikiran Khalid yang membuat ketidakadilan adanya sebuah hubungan negara bangsa ini adalah karena negara tidak mau membuat sebuah kebijakan yang memihak rakyat kecil, dan juga adanya kolaborasi sistemik antara negara dan oligarki untuk menguasai aset-aset potensial dan produktif yang seharusnya itu adalah dimiliki secara umum oleh rakyat kebanyakan. Tapi faktanya, dengan adanya pagar laut yang itu kemudian dimiliki oleh beberapa perusahaan, bahkan terafiliasi dengan satu perusahaan besar, itu menandakan memang ada kong kali kong negara dengan oligarki untuk kepentingan mereka, untuk memperkaya diri mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat. Maka tidak salah jika Khalid hingga kini mengatakan dia akan melawan negara dan oligarki jika mereka tidak mampu membawa rasa keadilan yang itu diamanatkan oleh konstitusi. Saya melihat fenomena Khalid itu adalah sebuah fenomena baru. Tapi jika kita melihat atau melacak dari akar sejarah perlawanan sipil, memang Khalid bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali pejuang-pejuang yang lahir dari rakyat kecil karena mereka itu mencoba untuk menegakkan konstitusi soal kedaulatan rakyat. Pada sisi lain, mereka dihegemoni oleh kekuatan negara dan berbagai kepentingan yang ada di belakangnya, termasuk oligarki. Perjuangan seorang Khalid sebetulnya bisa kita baca juga. Kenapa sih seorang Khalid hingga harus berjuang sendiri yang kemudian diikuti oleh teman-teman nelayan yang lain? Karena memang pintu-pintu untuk menuntut keadilan yang seharusnya itu dibawa aspirasinya oleh kekuatan partai politik dan para legislator di Dewan ternyata sudah buntu. Kenapa? Karena para legislator sudah dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan negara. Dan juga di belakangnya ada kepentingan dan kekuasaan para oligarki. Maka kemudian pintu-pintu itu memang sudah tertutup. Apalagi ketika ada kasus pagar laut.
Tidak banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan sipil yang kemudian mendukung terhadap pemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan. Mereka banyak diam. Hingga kini bisa kita lihat berapa organisasi kemahasiswaan yang kemudian ikut menyuarakan dan mendukung perjuangan rakyat nelayan pesisir Tangerang. Hampir-hampir tidak ada. Berapa organisasi massa yang kemudian berjuang membela hak-hak kedaulatan rakyat nelayan Tangerang? Memang masih ada, tapi relatif sedikit. Maka kelihatannya hadirnya seorang Khalid itu juga bagian dari sebuah bentuk kritik dan perlawanan, selain karena adanya kekuatan sipil yang silent, juga adanya hegemoni yang sangat kuat yang itu nanti akan merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi serta ekologi yang ada di pantai dan di tengah laut. Padahal pantai dan laut ini adalah sebuah habitat ekonomi yang strategis yang memang sehari-hari menjadi bagian dari kehidupan sosial rakyat pantai utara atau pantai yang lain. Maka bisa kita katakan perjuangan seorang Khalid itu adalah perjuangan isi perut. Bagaimana kemudian dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekelilingnya, yaitu pantai dan laut itu, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Memang kalau kita lihat tidak terlampau bertele-tele soal logika seorang Khalid. Tetapi karena ini menyangkut relasi dengan negara, kemudian menjadi isu yang sangat penting, sangat strategis untuk membaca pembangunan ekonomi ke depan. Kita tahu para penguasa dan oligarki hanya ketawa melihat perjuangan Khalid, karena bagi mereka Khalid itu tidak ada apa-apa. Tapi bagi kami sebagai bagian dari nation, tentu saja mengapresiasi dan harus mendukung perjuangan Khalid untuk menegakkan rasa keadilan. Ini bukan soal Khalid, tapi adalah soal kedaulatan dan soal hubungan relasi negara dengan bangsa. Tapi masalahnya, apakah Khalid nanti akan menang? Itu bukan sesuatu yang penting, tetapi memang kita berharap Khalid akan memenangkan pertarungan dan dalam perjuangan ini. Tapi yang terpenting adalah perjuangan jangan sampai kendor. Kita tahu Khalid tidak memiliki relasi kekuasaan, tidak memiliki kekuatan hukum yang akan melindungi dirinya dan juga akan memenangkan apresiasi serta perkiranya. Tapi rakyat kebanyakan juga bahwa perjuangan seorang Khalid adalah perjuangan nurani, perjuangan responsif terhadap keadaan, dan perjuangan untuk masa depan bangsa dan generasi yang akan datang. Mungkin Khalid dan teman-temannya merasa bangga dengan pembongkaran pagar laut itu. Tapi mereka juga masih cemas. Apakah dengan pembongkaran pagar laut itu kemudian memang PSN, proyek strategis nasional, yang itu memang mencaplok kepentingan rakyat banyak di sekitar situ, juga akan selesai? Banyak pihak yang pesimis pagar laut hanya menjadi sebuah drama bagian lain. Tetapi PIK 2 dan PSN yang telah diberikan oleh negara terhadap oligarki akan terus berlangsung. Lantas, bagaimana nasib nelayan, nasib ekologi, nasib habitat, dan nasib sumber daya ekonomi yang itu menjadi kebutuhan sehari-hari rakyat sekitar? Kelihatannya negara memang abai. Mungkin bagi para penguasa tidak penting untuk memikirkan rakyat kecil, tapi mereka akan selalu berpikir bagaimana mendapat keuntungan yang besar, sehingga dengan akumulasi modal itu mereka memiliki pengaruh untuk melanggengkan kekuasaan. Bagi kami, Khalid adalah pahlawan. Khalid adalah seorang nelayan. Khalid adalah seorang pejuang. Maka kita harus dukung. Apapun yang terjadi, itu bukan sesuatu yang menjadi titik akhir dari perjuangan mereka.
Selamat berburu.